Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haya Nurasana. Kali ini Haya akan membahas mengenai diferensial atau turunan. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, klik tombol like, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan yang sudah klik tombol subscribe, silahkan klik tanda lonceng untuk mengetahui updatean video pembelajaran terbaru dari Haya. Zombie Apocalypse. Sekarang kita akan belajar mengenai diferensial atau turunan. Nah, kenapa sih diferensial itu disebut juga dengan turunan? Jawabannya, karena nilai pangkat dari suatu fungsi akan turun. Maksudnya gimana? Misalnya, ada pangkat 3 dari suatu fungsi, setelah diturunkan pangkatnya akan menjadi pangkat 2. Makanya disebut dengan turunan. Karena nilai pangkatnya akan turun. Nah, untuk mempelajari diferensial atau turunan, kalian harus mengetahui mengenai limit atau dalam kata lain materi limit itu sebagai prasyarat untuk materi diferensial atau turunan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep turunan. Perhatikan grafik berikut. Nah, ini di sini saya punya titik P di mana ini adalah nilai X-nya, dan ketika X-nya kita masukkan ke fungsi, maka akan menghasilkan nilai Fx. Kemudian ada juga di sini titik Q, ini nilainya adalah di sumbu X, X plus H. Nah, kenapa X plus H? Karena jarak dari X ke titik ini itu sebesar H. Nah, kemudian ketika dimasukkan nilai X plus H-nya, maka ke fungsinya, maka nilai di koordinat sumbu Y-nya adalah Fx plus H. Ini kita di sini punya grafik dari titik P ke Q. Ini kurvanya. Nah, kemudian kita mau mencari gradien atau kemiringan garis dari PQ. Nah, bagaimana kita mencari kemiringan garis dari PQ? Misalnya kita gambarkan sebuah garis lurus dari P ke Q. Nah, ini sudah digambarkan garis lurusnya dari P ke Q. Untuk mencari kemiringan garis atau gradien dari titik P ke Q, kita tulis, kalau mencari gradien itu kan simbolnya M ya. Berarti M sama dengan, nah, bagaimana untuk mencari kemiringan garis atau gradien dari dua titik? Nah, ini kita perhatikan di sini titik Q. Titik Q ini kan nilai Y-nya adalah Fx ditambah H, dan nilai Y dari titik P adalah Fx. Nah, untuk mencari kemiringan garisnya itu adalah delta Y atau delta Fx. Selanjutnya per delta dari nilai X-nya. Nah,
Kemudian di sini kita lihat kalau delta itu adalah selisih. Maka kalau selisih itu kan berarti dikurang. Berarti kita kurang nilai Y dari titik P dan Q dan P. Berarti Fx ditambah H dikurang Fx. Ini Fx ditambah H dikurang Fx. Ini nilai jarak dari sini ke sini disebut dengan delta Y ya, atau delta Fx, karena Y nya sama dengan Fx fungsi. Nah, di sini kita punya delta X. Delta X itu berarti selisih dari X ditambah H dengan X. Berarti X ditambah H dikurang X. Kita lanjut di sini ya. Nah, selanjutnya apakah ini ada yang bisa kita sederhanakan? Ya, ada ya, yang ini X ditambah H dikurang X. Itu hasilnya karena X dikurang X nih 0, berarti sisanya tinggal H. Berarti yang atasnya kita tulis ulang, F X ditambah H dikurang F X per H. Inilah cara untuk mencari kemiringan garis dari dua titik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari gradien atau kemiringan garis dari titik P? Kita gambarkan lagi ya gradiennya di titik P. Nah, ini sudah saya gambarkan. Kita mau mencari kemiringan garis atau gradien di titik P. Ini adalah gradiennya. Nah, untuk mencari gradien atau kemiringan garis di titik P ini bagaimana? Tadi kan kita punya titik Q ya, kalau untuk gradien dari garis PQ. Nah, sekarang kalau untuk mencari gradien di titik P, kita geser nilai Q-nya itu mendekati titik P. Nilai titik Q-nya kita geser ke titik P, sehingga yang berubah itu juga nilai X ditambah H-nya atau sumbu X-nya. Berarti ketika Q-nya kita geser ke titik P, maka H-nya akan mendekati 0. H-nya mendekati 0. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan konsep turunan, di mana H-nya itu limit H mendekati 0 dari F X ditambah H dikurang Fx per H. Inilah konsep turunan. Jadi, untuk menghitung turunan dengan menggunakan konsep, yaitu dengan cara F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari fungsi F X ditambah H dikurang Fx per H.
dengan simbol dari turunan adalah F aksen X. Ini artinya turunan pertama dari fungsi fx. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai turunan dengan menggunakan konsep, simak contoh berikut ya. Nah, ini contohnya, yaitu dengan menggunakan konsep turunan, tentukan turunan pertama dari yang pertama fungsinya adalah 5x ditambah 3, dan fungsi yang kedua yaitu x kuadrat ditambah 6x dikurang 1. Nah, kita kerjakan dahulu yang nomor 1 ya, silahkan disimak baik-baik. Kita kerjakan yang nomor 1, fungsinya yaitu fx sama dengan 5x ditambah 3. Kita harus ingat kalau menggunakan konsep turunan berarti kita gunakan yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi f x ditambah h dikurang fx per h. Nah, setelah itu kita tulis limit h mendekati 0-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada fungsi f x ditambah h. Sedangkan yang diketahui di sini fungsinya adalah fx. Maka, nah, nilai x-nya itu dari nilai 5x ditambah 5, nilai x-nya itu kita ganti atau kita substitusi dengan x ditambah h. Berarti tinggal kita tulis 5 dikali x ditambah h ditambah 3. Ditambah 3-nya ini dari ini nilainya. Ini kan 5x ditambah 3, x-nya diganti dengan x ditambah h. Sama kan 5 dikali x ditambah h ditambah 3. Dikurang, nah fungsi fx. Di sini kan fungsi fx-nya adalah 5x ditambah 3. Maka kita tulis dalam kurung 5x ditambah 3 per h. Ikutin yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita selanjutnya kita kalikan nih. Kalikan 5 kali x yaitu 5x. 5 kali h ditambah 5h. Udah, ini tambah 3-nya kita tulis ulang. Nah, kemudian ini kita mau dibuka kurungnya nih. Ini kan dalam kurung, kita mau buka kurungnya tapi harus dikalikan dengan tanda di depannya. Ini kan min. Berarti kalikan min kali 5x, min 5x. Min kali 3, min 3 gitu ya. Jadi jangan asal buka kurungnya saja, tapi harus dikalikan dulu terhadap tanda yang ada di depan tanda kurung per h. Nah, selanjutnya kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan yang mana kita lihat di sini 5x. Di sini ada min 5x. Bisa kita sederhanakan? Bisa. 5x dikurang 5x hasilnya 0. Jadi habis. Kemudian mana lagi? Ada lagi kah? Ada nih 3 dengan min 3. 3 dikurang 3 yaitu 0. Habis. Sisanya tinggal 5h per h. Nah, kita perhatikan di sini. Ini kan 5h itu artinya 5 dikali h. Nah, berarti kan ini per h. Bisa kita bagi. H bagi h berapa? 1.
maka tinggal 5 bagi 1. Hasilnya 5. Berarti limit H mendekati 0 dari 5. Ini kan kalau limit kita mau memasukkan nilai atau mensubstitusikan nilai H-nya. Sementara di sini kita tidak punya variabel H, maka limit H mendekati 0 dari 5 hasilnya adalah 5. Maka turunan pertama dari fungsi 5x ditambah 3 adalah 5. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu fungsinya x kuadrat ditambah 6x dikurang 1. Kita jawab turunan pertamanya dengan menggunakan konsep turunan. Kita ingat bahwa untuk mencari turunan menggunakan konsep, yaitu f aksen x sama dengan limit H mendekati 0 dari fungsi f x ditambah H dikurang fx per H. Harus diingat ya. Kemudian kita substitusikan fungsinya, dan sebelumnya kita ubah dulu menjadi x-nya itu menjadi x ditambah h. Berarti ini kita ubah nih si x-nya menjadi x ditambah h, karena ini kuadrat berarti kuadrat ditambah 6x. 6 dikali x berarti jadi 6 dikali x ditambah h dikurang 1. Nah, ini dikurang fx, berarti dikurang, jangan lupa di dalam kurung fungsi fx-nya, yaitu x kuadrat ditambah 6x dikurang 1 per h. Langkah selanjutnya apa? Kita selesaikan dahulu yang fungsi kuadratnya, ini kita kalikan, selesaikan ini kita buka kurungnya. Nah, ini kan x ditambah h kuadrat, artinya kan x ditambah h dikali x ditambah h. Tapi cara menyelesaikannya yang gampang itu seperti ini. X-nya kita kuadratkan karena di sini kuadrat, hasilnya jadi x kuadrat. Kemudian yang keduanya yaitu nih, ini kan 2, angka 2. Angka 2-nya kalikan ke x. Jadi 2x. 2x dikali h. Berarti jadi plus 2xh. Setelah itu ini kan h. H-nya kita kuadratkan. Jadi ditambah h kuadrat. Ditambah, kita selesaikan 6 kali x, 6x. Ditambah 6 kali H jadi 6H dikurang 1. Nah, ini kita buka kurungnya. Min jadi min x kuadrat. Jadi min sama plus 6x jadi min 6x. Kemudian ini min dengan min 1 jadi plus 1 per H. Selanjutnya yang perlu kita sederhanakan, Yang mana kita lihat di sini? Ada x kuadrat dengan min x kuadrat. Habis. Kemudian mana lagi? Ada nih 6x dengan min 6x. Habis. Ada lagi min 1 dengan plus 1. Habis. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Tidak, berarti sisanya kita tulis. Kita tulis dulu yang pangkatnya tertinggi ya. Ini kan ada h kuadrat, berarti h kuadrat ini 2xh ditambah 6h per h. Kemudian ini kan sama-sama punya variabel h. Kita faktorkan di depan h.
kalau di depannya kita jadikan H, berarti ini H kuadrat, sisanya tinggal H, karena H kali H kan H kuadrat. Ditambah, ini H-nya kita faktorkan, sisanya tinggal 2X. Nah, sekarang yang ini, H-nya sudah difaktorkan, sisanya tinggal 6 per H. Nah, selanjutnya kita lihat baik-baik. Nih, ini kan H dikali H ditambah 2X tambah 6 per H. Nah, ini H-nya kita bagi. H bagi H sama dengan 1. Berarti sisanya tinggal H ditambah 2X ditambah 6. Sekarang kita masukkan nilai limitnya. Sama dengan H mendekati 0. Berarti jadi 0 ditambah 2X ditambah 6. Hasilnya 0 tambah 2X tambah 6 adalah 2X ditambah 6. Ini adalah turunan pertama dari fungsi X kuadrat ditambah 6X dikurang 1, yaitu 2X ditambah 6. Dan untuk keterampilan kalian dalam menyelesaikan turunan menggunakan konsepnya, silahkan dikerjakan contoh soal berikut ya. Selamat mengerjakan. Nah, sampai di sini kita bahas mengenai konsep turunan sudah selesai. Dan untuk mengikuti updatean video selanjutnya, silahkan cek di media sosial saya berikut ini. Dan see you the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.